Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anje Chin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang Fujifilm XF 33mm 1,4. Lensa Fujifilm ini memiliki jarak fokal 33mm yaitu ekuivalen dengan 50mm di format full frame yang disebut juga sebagai lensa normal atau standar karena sudut pandangnya seperti mata manusia. Lensa ini juga dibuat untuk memperbarui lensa Fujifilm yang sudah lama yaitu 35mm 1,4 yang sudah dirilis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tapi saya yakin bahwa kedua lensa tetap akan diproduksi dan dijual karena memiliki harga yang berbeda. Yang 3514 itu di bawah 10 juta, sedangkan lensa baru ini harganya 12 jutaan. Dan masing-masing memiliki karakteristik yang sedikit berbeda juga. Yuk kita lihat desainnya. Kalau kita lihat, ukurannya cukup compact dan ringan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Fujifilm yang 35mm yang lama, itu ukurannya sedikit lebih panjang dan juga lebih berat. Ukuran panjangnya kurang lebih 7 cm dengan berat 360 gram. Seperti lensa Fujifilm XF yang lain, dia tetap memiliki aperture ring. Kita bisa ganti dari f1,4 sampai f16 dan juga ada mode autonya. Juga di lensa ini tentunya ada manual focus ring ya yang kita bisa putar dengan mulus seperti ini secara elektronik. Dan kalau kita lihat filter diameternya, ini kurang lebih sama dengan 1855mm, lensa yang cukup populer, yaitu 58mm. Lensa ini bisa dipasangkan ke kamera Fujifilm X yang manapun, tapi saat saya mencoba lensa ini, saya pasangkan ke Fujifilm X-S10. Saya telah mencoba kombinasi kamera dan lensa ini untuk potret fotografi di sebuah taman di tengah kota Jakarta. Dan kesan pertama saya adalah kinerja autofokus dari lensa ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan lensa Fuji generasi sebelumnya. Kebetulan subjek yang saya foto ini memang sangat lincah sekali, bergerak terus-menerus, dan autofokus dari lensa ini bisa mengikutinya dengan sukses. Hanya ada beberapa keadaan yang sulit, seperti keadaan yang backlight yang sangat parah. Kadang-kadang autofokusnya bisa nyasar ke belakang. Dan saat model saya mengenakan masker, kadang-kadang kamera gagal mendeteksi wajahnya. Soal kualitas gambarnya, saya mendapati hasil fotonya itu sangat tajam sekali di bagian fokus, yaitu mata dan wajah dari model yang saya foto. Dan kalau kita perbesar, kita bisa melihat detailnya luar biasa dan juga mikro kontrasnya itu sangat tinggi sekali. Tidak peduli kalau subjeknya di tengah maupun di samping atau di sisi-sisi foto. Dimana kalau misalnya kita menggunakan lensa yang kurang bagus kualitasnya, tentunya di bagian pinggir-pinggir foto itu ketajamannya sudah sangat berkurang. Soal bokehnya, ini juga bagus untuk subjek-subjek yang alami seperti daun-daun yang saya letakkan di depan subjek maupun di belakang, itu terlihat alami dan sangat menarik sekali, sangat mulus. Tapi kalau sumber-sumber cahaya yang kecil-kecil ya, seperti sumber cahaya dari gedung-gedung pencakar langit, itu kadang-kadang terlihat bisa busy ya, atau sedikit sibuk dengan tekstur yang sedikit kurang mulus. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin latar belakangnya benar-benar amblas, benar-benar blur sampai nggak kelihatan apa-apa atau bokehnya gede-gede, ya tentunya mungkin perlu lensa dengan jarak fokal yang lebih panjang lagi, seperti 56mm 1,2 atau 50 f1 atau bahkan 90mm f2. Saya memotret dari sore sampai malam, dan di malam hari di mana kondisi cahaya sudah sangat berkurang, saya beruntung menguji lensa yang bukannya sangat besar, yaitu di f1,4.
Sehingga saya bisa menggunakan ISO yang relatif masih rendah, yaitu seperti ISO 320 sampai ISO 800. Karena saya menggunakan lensa ini di kamera Fujifilm X-S10 yang memiliki built-in image stabilization di body, tentunya secara teknis saya bisa menggunakan shutter speed yang agak lambat seperti 1/4 atau 1/8 detik. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan shutter speed yang selambat itu karena saya memotret model yang sangat lincah dan sangat cepat sekali pergerakannya. Saya biasanya menggunakan kurang lebih sekitar 1/160 detik atau lebih cepat lagi. Untuk pemotretan kali ini saya memilih format RAW dan JPEG. Film simulation yang saya pilih adalah ASTIA untuk gradasi warna yang lebih mulus, terutama untuk warna kulit, dan corak warnanya pun sedikit lebih cerah. Dikala malam menjelang, saya baru menyadari bahwa ASTIA ini ternyata mengubah warna orange menjadi magenta. Jadi di beberapa foto dengan latar belakang stasiun, saya mengubahnya menjadi warna standar di Adobe Lightroom. Seperti lensa Fujifilm 18mm 1,4 yang pernah saya review, lensa 33mm ini memiliki kualitas gambar yang bagus banget dan kemudian kinerja autofocus yang juga sama-sama cepat. Selain itu, saya rasa generasi lensa-lensa baru dari Fuji 18mm, 33mm, dan juga 23mm 1,4 itu bukan hanya cocok untuk digunakan di kamera-kamera Fuji X yang saat ini, tapi juga disiapkan untuk kamera-kamera Fujifilm di masa yang akan datang yang memiliki sistem autofocus yang mungkin lebih canggih lagi dan juga resolusi sensor yang lebih tinggi megapikselnya. Dibandingkan dengan lensa generasi lama, kinerja autofocus tracking lensa baru ini di Fujifilm X-S10 untuk video terasa sudah cepat dengan kemampuan face and eye detection. Sebelum lupa, saya ingin menginformasikan bahwa lensa ini sudah WR atau weather resistant, dan saat kita membeli lensa ini, kita juga akan mendapatkan lens hood yang kita langsung bisa pasangkan, tujuannya untuk mengurangi efek flare dan juga untuk proteksi bagian depan lensa dari benturan. Demikian sharing saya tentang lensa ini yang sangat bagus untuk fotografi dan videografi, dan menurut saya lensa ini suatu investasi yang bagus untuk sekarang dan juga untuk 10 tahun ke depannya. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!